Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Mana suaranya? Sehat. Hebat. Nah, kita akan memulai nih ibadah kita adik-adik semua. Semuanya sudah mandi belum? Ayo, ada yang belum mandi? Kita mandi dulu kalau mau ibadah ya. Semuanya udah rapi? Sudah siap? Alkitab sudah disiapkan? Oke, adik-adik semua hebat. Anak-anak eklesia semuanya hebat. Yuk kita siapkan ibadah kita, Alkitab kita, dan diri kita juga. Nah, kita akan membaca Alkitab adik-adik. Sebelumnya kita siapkan Alkitab kita dan kita buka Alkitab kita. Pembacaan hari ini diambil dari Imamat. Imamat ada di mana adik-adik? Ayo, perjanjian lama atau perjanjian baru? Kakak mau denger dulu. Mana suaranya? Iya, perjanjian lama. Nah, kita buka Imamat 1 ayat 1 sampai 9 adik-adik. Ayo dibuka. Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Sudah terbuka? Kakak tungguin deh yang belum. Kakak hitung ya. 3, 2, 1. Hebat, semuanya udah buka ya Alkitabnya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Hari ini yang akan berdoa yaitu adalah adik kita, Alessio. Kita panggil yuk. Ales. Ales. Mana Ales? Oh iya, Alessio berdoa ya. Iya. Oke. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu. Tuhan Yesus, kita akan beribadah dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus, turunkanlah Roh Kudus-Mu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca ya sama-sama ya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi dan dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawa ke pintu kemah pertemuannya, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguluti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira nih kakak mau nanya, siapa yang biasa membawa persembahan? Kapan ya kita membawa persembahan? Ayo adik-adik, kapan kita membawa persembahan? Nah, biasanya kita bawa hari Minggu. Kakak mau nanya, persembahannya dari mana adik-adik? Ayo, dari papa dan mama ya. Nah, kakak mau nanya lagi, kira-kira kalau papa dan mama memberikan persembahan, apa yang adik-adik lakukan? Diberikan semua? Atau adik-adik melihat bahwa
Wah, persembahan yang Mama berikan besar. Saya mau jajan dulu Saya belanjain nih, saya beli dulu ke Indomaret atau Alfa, atau bahkan ke warung depan rumah, supaya saya bisa jajan dulu. Nanti sisanya baru saya kasih persembahan. Ayo, siapa yang pernah melakukan itu? Tunjuk tangan. Oh, nggak ada ya? Semuanya persembahan yang diberikan oleh orang tua kita, yang diberikan papa dan mama, dibawa ke gereja dan diberikan ya? Atau dibawa ke dalam ibadah hari Minggu dan diberikan. Hebat, pinter semuanya. Nah, adik-adik, kita kan sudah membaca ya kitab Imamat. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak kitab Imamat itu apa sih? Kitab Imamat merupakan bagian dari kitab Musa adik-adik, yang berisikan aturan-aturan yang berhubungan dengan ibadah dan tata cara hidup umat Israel di hadapan Tuhan. Adik-adik tahu kan? Bercerita beberapa minggu yang lalu, bagaimana Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari tanah mana? Tanah Mesir. Iya, betul. Nah, ini merupakan kitab yang ditulis oleh Musa, adik-adik, gitu kan ya. Nah, salah satu yang menonjol dari kitab Imamat ini yang membahasnya apa sih? Tentang korban bakaran, korban sajian, korban pendamaian, korban penghapusan dosa. Nah, korban atau persembahan yang tadi sudah kita baca, yang kita bahas tadi, apa sih artinya? Adik-adik semua mengerti nggak apa arti persembahan? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa ya persembahan? Persembahan itu adalah hadiah loh adik-adik, dan pemberian kepada yang terhormat. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi persembahan itu adalah hadiah atau pemberian kepada yang terhormat adik-adik. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia bilang bahwa modelnya itu bisa dengan mengatupkan dua telapak tangan kita dan melakukan seperti ini adik-adik. Jadi kita memberikan hadiah atau pemberian kepada yang terhormat. Kata dasar dari persembahan itu adalah sembah adik-adik. Adik-adik tahu nggak sembah artinya apa? Sembah itu adalah pernyataan hormat dan hikmat. Adik-adik, kalau orang yang kita hormati, kita bisa nggak datang berkunjung dengan asal-asalan adik-adik? Datang berkunjung dengan baju yang mungkin baju rumah, atau bahkan ada yang pakai piyama. Enggak kan adik-adik? Kalau kita datang dan memberikan hadiah kepada orang terhormat, contohnya adik-adik dipanggil oleh Pak Jokowi, atau adik-adik dipanggil oleh kepala sekolah. Boleh nggak kalau dipanggil oleh kepala sekolah yang terhormat atau presiden kita Pak Jokowi, terus adik-adik bajunya asal-asalan? Atau adik-adik pakai seragam tapi seragamnya keluar-keluar? Tidak kan? Kita pasti akan datang dengan sikap hormat, sikap penuh hikmat. Nah, itu kita sedang membahas mengenai persembahan ya adik-adik. Kita bahas yuk satu persatu dari kitab Imamat ini. Nah, kita kan udah mengerti tuh arti persembahan. Nah, adik-adik, sebenarnya kenapa sih kita harus memberikan persembahan? Kenapa kita setiap minggu harus membawa persembahan kepada Tuhan, gitu kan? Persembahan itu adalah tanda syukur adik-adik atas anugerah Tuhan. Adik-adik dalam seminggu sudah diberikan berkat dan anugerah oleh Tuhan setiap harinya. Apa itu? Yang paling simpel adik-adik, diberikan napas kehidupan. Tuhan tidak pernah minta bayaran loh atas napas kehidupan adik-adik. Atas setiap hari yang kita lalui, itu berkat Tuhan adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang merasa bosan ini hari-hari ini. Udah 1 bulan lebih loh hanya di rumah saja. Tidak pergi ke gereja, tidak pergi ke ibadah hari pelayanan anak hari Minggu, tidak pergi ke sekolah. Bahkan mungkin ada yang dilarang untuk keluar rumah untuk main. Adik-adik mulai merasa bosan. Tapi adik-adik harus ingat bahwa adik-adik diberikan kesehatan, diberikan
kehidupan oleh Tuhan. Banyak yang sedang sakit adik-adik, di rumah-rumah sakit, banyak yang sedang terkena COVID-19 atau kita sebut corona. Adik-adik harus tetap merasa syukur bahwa baik, walaupun adik-adik masa bosan di rumah saja, tapi adik-adik masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memberikan persembahan. Nah, sesuai dengan kitab Imamat, di sini kan dijelaskan apa sih yang kita lakukan atau tata cara yang bagaimana ketika kita memberikan persembahan. Ayo kita baca. Ayat 1 itu membahas apa yang seharusnya dibawa umat ketika mereka ingin memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Jadi di sini dijelaskan ketika umat Israel harus membawa persembahan, apa yang harus mereka bawa adik-adik. Yang harus mereka bawa itu di sini dibahasnya adalah bentuknya harus hewan adik-adik. Hewan seperti apa gitu kan. Itu ada di ayat yang kedua. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa hewan ternak, bukan hewan liar ya adik-adik. Ternak yang dipelihara sendiri adik-adik. Jadi bukan minjem, bukan punya orang, bukan nyuri gitu kan. Di situ dibilang bahwa harus hewan ternak yang dipelihara sendiri. Bentuknya bisa lembu sapi, kambing domba adik-adik. Jadi bentuknya itu bisa dua hal tersebut gitu kan ya. Nah, Tuhan ingin kita memberikannya sesuai dengan ekonomi kita. Artinya apa sih adik-adik? Sesuai dengan apa yang kita punya adik-adik. Kalau kita punyanya itu memang cuman lembu dan kalau kita punyanya lembu, kita kasih lembu sapi. Kalau kita punyanya itu kambing atau domba, kita kasih kambing atau domba adik-adik. Jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika adik-adik memberikan persembahan, itu harus persembahan sesuai dengan kemampuan adik-adik, sesuai dengan kemampuan mama papa. Kita nggak usah lihat-lihat. Makanya ketika kita memberikan persembahan, kita selalu taruh di tangan kanan dan ditutup. Supaya kita nggak lihat-lihat, wah dia kasihnya 50.000 loh. Dia kasihnya, cuma 10.000. Ada yang kasih cuma 2.000. Kita nggak boleh kayak gitu adik-adik. Karena persembahan itu diberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak usah lirik kanan kiri dan melihat teman kita, dia kasih berapa, dia kasih berapa. Nggak usah ya adik-adik ya. Nah, ayat yang ketiga memperlihatkan tentang kualitas korbannya. Korban persembahan, kualitasnya itu seperti apa? Kualitasnya itu tidak bercela. Artinya apa adik-adik? Nah, ketika kita membawa persembahan kita itu, sebisa mungkin kita berikan yang terbaik. Jadi jangan yang sobek-sobek. Atau ketika adik-adik memberikannya dilipat-lipat, dibuat perahu, sampai yang kecil-kecil gitu kan, atau diuel-uel gitu kan. Tidak usah adik-adik. Jadi uang yang kita persembahkan itu sebisa mungkin harus yang rapi, yang baik, tidak uel-uelan, tidak dibejek-bejek adik-adik. Jangan ya. Nah, di sini Tuhan Yesus di ayat yang ketiga meminta agar bangsa Israel memberikan kualitas yang terbaik. Jadi lembu sapi, kambing dan dombanya harus yang terbaik. Jangan dipilih yang jelek-jelek, yang kurus-kurus. Jangan ya adik-adik ya. Dan mengenai tata caranya juga dibahas di ayat 4-8 adik-adik. Yang tadi kakak bilang tadi gitu kan ya. Prosesnya seperti apa, tata caranya seperti apa, itu dibahas di sini semua dan dijelaskan. Nah, tadi kakak bilang kan bahwa kita harus memberikan yang terbaik dan menyerahkannya juga yang terbaik. Nah, setelah kita memberikan, ayat 9 juga dibahas mengenai korban itu harus diolah seperti apa sesuai dengan aturan adik-adik. Nah, di sini dibahas ayat 9, setelah kita mempersembahkan persembahan kita, Tuhan menginginkan agar persembahan kita itu digunakan untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk gereja, untuk pelayanan Tuhan adik-adik. Nah, pada saat masa-masa sekarang nih, masa-masa COVID-19 ini, di mana banyak orang yang tidak bisa bekerja atau bahkan yang di PHK dan dipecat atau diberhentikan sehingga mereka tidak dapat bekerja, adik-adik akan bisa lihat bahwa semakin banyak orang yang kekurangan, orang yang jatuh miskin, yang tidak bisa makan.
Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ayo, ada yang bisa nyebutin? Apa yang bisa kita lakukan? Persembahan apa yang bisa kita berikan? Ya benar, kita bisa menolong orang-orang itu. Caranya bagaimana sih? Caranya adik-adik bisa memberikan persembahan, diberikan ke gereja, nanti gereja akan menyalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu adik-adik. Jadi kakak ajak yuk, adik-adik semua nabung nih, gitu kan. Toh adik-adik kan di rumah aja, tidak jajan-jajan. Nah, uang yang adik-adik punya, uang adik-adik tabung. Adik-adik bisa bikin tabungan seperti ini. Nah, tabungan sendiri yang bentuknya macam-macam. Terus tabungannya dimasukin uang adik-adik, lalu diberikan ke gereja. Bilang untuk diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak, yang akhirnya tidak bisa bekerja, yang akhirnya berhenti dan tidak mempunyai uang, untuk membantu mereka semua adik-adik. Nah adik-adik, jadi siapa nih yang mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Ayo siapa? Kakak mau dengar? Atau kakak mau lihat? Tunjuk tangan. Wah hebat, semuanya mau memberikan yang terbaik ya bagi Tuhan ya. Adik-adik inget gak ada lagu, kakak suka banget lagunya ini. Nih ya kakak nyanyiin ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah jadi ketika kita memberikan persembahan, itu tanda syukur kita. Jadi kita harus seperti apa sih sikapnya? Bersyukur, bersukacita, memberikan yang terbaik yang ada pada adik-adik, dan terus taat kepada Tuhan. Jadi ingat ya adik-adik, ketika kita memberikan persembahan, kita yakin bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan hidup kita, bahwa Tuhan akan memberikan berkatnya. Jadi tidak perlu takut ketika kita memberikan persembahan, atau kita menolong orang, atau kita melakukan hal-hal yang lain, bahwa kita akan kekurangan. Tidak adik-adik, ingat bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan papa dan mama, bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan adik-adik ketika adik-adik memberikan persembahan yang terbaik adik-adik. Allah Bapa sungguh sangat mencintai kita, sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal untuk dapat mati di kayu salib. Kita baru saja merayakan Paskah adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita manusia berdosa ini. Karena itu kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Kita harus memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan kita. Dan adik-adik ingat, jangan lupa tersenyum ketika memberikan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu diam di hati kami, mampukan kami untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik, terutama persembahan hidup kami. Biarkan kami dapat menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami. Bapa, kami berdoa untuk para tim medis, bagi para dokter dan perawat. Engkau berikan mereka kesehatan dan juga kekuatan untuk dapat merawat pasien COVID-19. Engkau juga sembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19 ya Bapa, sehingga mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Bapa, kami berdoa bagi para peneliti ya Bapa, sehingga mereka dapat segera menemukan vaksin dan juga obat untuk dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19 ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden kami, Presiden Joko Widodo, para menteri dan pemimpin daerah. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Mampukan kami untuk dapat saling menolong dalam situasi yang sedang sulit ini. Kami juga berdoa
berdoa bagi gerejamu di muka bumi ini, bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami, GPIB Eklesia ya Bapa, bagi Bapak Pendeta Hendrik Eltiwo ya Bapa, Ibu Pendeta Nova, berikan kesehatan dan juga perlindunganmu ya Bapa. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayanmu yang setia, terutama dalam masa-masa yang sulit ini ya Bapa. Kami berdoa untuk adik-adik layan kami yang sedang sakit ya Bapa. Engkau berikan mereka kesembuhan dari sakit penyakit mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk para orang tua yang terdampak COVID-19 ini ya Bapa. Engkau sertai dan pegang tangan mereka. Berikan mereka kemampuan untuk dapat mengatasi masalah dan kesulitan yang sedang terjadi. Sertai para orang tua kami, berikan mereka selalu kesehatan dan rezeki. Kami juga berdoa untuk persembahan kami ya Bapa. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap berikan persembahan yang terbaik, terutama persembahan hidup adik-adik kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi.